Saya diminta berbicara terkait dengan taubat. Taubatnya para sahabat dan taubatnya para tabi'in. Kalau udah bicara masalah sahabat, ini sebuah generasi yang sudah diakui oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita runut sejarah satu persatu, kalau kita pretelin amalan-amalan yang dilakukan para sahabat, nampaknya tidak mudah kita untuk bisa mengikuti langkah mereka. Keyakinan yang kita miliki tidak sebanding dengan keyakinan yang mereka miliki. Makanya ketika ada salah seorang mencoba menodai kehormatan salah seorang sahabat, Nabi yang berada di garda terdepan seraya berkata, "Lau anfaqta dhahaban minal jabalil Uhud," andaikan engkau menafkahkan duitmu dan hartamu yang banyak dengan ukuran emas gunung Uhud, engkau tidak akan menyamai derajat sahabat-sahabatku. Ini yang perlu kita akui. Berbicara masalah tobat, tobat secara bahasa itu artinya kembali. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam rentangan waktu yang dilalui, kemanusiaan itu melahirkan kekhilafan. Man minna lam yudhnib ya Rasulullah. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berdosa?" Hampir semuanya berdosa. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya pelupa. Namun yang membandingkan kita dengan orang-orang terbaik adalah kapan kita kembali di saat kita lupa. Ada orang yang terjerumus dalam kenistaan, kemudian kenikmatan yang begitu sangat panjang, akhirnya lupa daratan. Kita diingatkan kasusnya sahabat Nabi yang bernama Ma'iz bin Malik. Kita diingatkan dengan sahabat Nabi yang bernama Al-Ghamidiyah. Dua sahabat ini yang secara terang-terangan meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahhirni." Ya Rasulullah, sucikan jiwa aku, sucikan ya Rasulullah. Datang-datang minta disucikan jiwanya. Waihak. Rasulullah bingung, ada apa? Idhab fastaghfirillah. Silakan engkau kembali, istighfarlah kepada Allah. Rasulullah menawarkan sebuah kata taubat yang begitu sangat mudah dan siapapun bisa melafadzkannya hanya dengan istighfar, astaghfirullahal azim. Tapi buat orang kalangan tertentu yang hatinya begitu sangat lembut, yang hatinya benar-benar bergantung kepada Allah 100%, tidak hanya cukup dengan istighfar. Kita diingatkan dengan sahabat Ka'ab bin Malik yang tidak memiliki alasan untuk pergi ke perang Tabuk. Ma'iz dan Al-Ghamidiyah dalam kasus yang sama mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikan jiwamu." Nabi sampai 3 kali bilang, "Idhab wastaghfirillah." Karena kenapa? Karena itu cara yang paling mudah. Nabi hanya memberikan tawaran yang mudah dan tidak berat.
sebagaimana yang diucapkan dalam firman-firman Allah, sesungguhnya amal kejahatan yang pernah kita lakukan yang seyogianya bisa dihapus dengan lafaz istighfar yang berulang kali, tapi imannya begitu sangat tebal, menginginkan, ya Rasulullah, azab aku 3 kali. Kenapa engkau? Inni zanin, aku berzina, aku hamil ya Rasulullah, pulang sampai engkau melahirkan. Begitu melahirkan, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, ini bayiku sedang menyusu, dia menyusu, silahkan tunggu sampai fitam, sampai selesai susuannya. Begitu masa yang sangat panjang, sampai akhirnya ketika anak itu sudah mulai makan makanan biasa, akhirnya datang, ya Rasulullah tahhirni, ya Rasulullah sucikan aku, dirajam akhirnya. Sehingga sahabat-sahabat ada yang mencibirkan di hadapan Rasulullah ketika dirajam wanita itu, sehingga Rasulullah pun bersabda, ketahuilah sesungguhnya Ma'iz atau Ghamidiyah ini telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menerima taubatnya. Ada sebuah gambaran nyata sesungguhnya cara taubat seseorang memiliki khas satu sama lain yang berbeda. Abu Lubabah, di sini saya akan terfokus kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah. Rasulullah ketika berada di kota Madinah, bukan main persinggungan yang tanpa Rasulullah ketahui melanggar sebuah kesepakatan yang tadi awalnya saling hidup damai, yang tadi awalnya tidak boleh mencaci, yang tadi awalnya saling menghormati satu sama lain. Yahudi Bani Quraidah tanpa sepengetahuan Rasulullah menyusupkan orang-orang Quraisy dari Mekah. Untuk apa? Membabat habis kaum muslimin dengan cara pelan-pelan di kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah yang selalu diberitahukan oleh Jibril akhirnya malah memberikan sebuah langkah yang tegas. Siapapun yang mencoba melanggar kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama, maka tidak ada lagi kata damai. Karena kesepakatan yang sudah dibuat, sudah ditandatangani bersama. Akhirnya Banu Quraidah pun menghadapi hukuman dari Rasulullah SAW dengan hukuman al-hisar, dikepung selama 15 hari, tidak bisa keluar dari komunitas yang mereka miliki. Namun Bani Quraidah bukan sembarangan kaum Yahudi, telah menyimpan makanan dan minuman dalam rentangan waktu berbulan-bulan. Namun karena kegigihan Rasulullah dengan pasukan muslimin, mereka Banu Quraidah pun akhirnya meminta damai. Ya Rasulullah, kami tebarkan bendera merah, bendera putih. Kami ingin perdamaian, ya Muhammad. Namun kami minta satu juru hakim yang kamilah sendiri yang menentukan. Silahkan. Kalau kalian ingin damai dan kalian mengakui kesalahan, silahkan. Tidak ada dendam bagi Rasulullah SAW. Tapi kalau kalian terus-menerus mencoba menusuk kami dari belakang, maka tidak akan pernah ada kata damai. Dipilihlah oleh Bani Quraidah, orang Yahudi, ya, kelompok Yahudi Bani Quraidah, seorang Muslim yang mantan Yahudi, yaitu bernama Abu Lubabah. Rasulullah pun akhirnya setuju. Abu Lubabah, ta'al. Ya Rasulullah, silahkan kamu masuk ke dalam. Namun ingat pesan saya, lakukan negosiasi. Lakukan negosiasi sama mereka. Dan satu pesan yang saya harus sampaikan kepada kamu Abu Lubabah, apa? Jangan engkau beritahukan mereka bahwa kami kaum muslimin akan bersifat tegas
untuk membunuh mereka semua lantaran mereka telah melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Siap ya Rasulullah. Abu Lubabah yang penuh ketaatan pun akhirnya menerobos bentengnya Banu Quraidah. Rasulullah memiliki taktik. Sengaja Rasulullah menyetujui Abu Lubabah masuk supaya pintu masuk benteng Banu Quraidah terbuka secara perlahan. Namun yang ingin saya tarik kisah ini adalah Abu Lubabah. Abu Lubabah telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk tidak membocorkan rahasia Nabi, untuk tidak memberitahukan kepada Yahudi Bani Quraidah bahwasanya Rasulullah berniat untuk membunuh mereka sebagai sebuah balasan yang sangat menyakitkan. Abu Lubabah adalah berasal dari kaum Bani Quraidah. Kedekatan kekeluargaan, kedekatan darah, kedekatan famili dan kekerabatan, kesukuan yang dimiliki oleh Abu Lubabah bersama Banu Quraidah. Akhirnya dalam sebuah pembicaraan, Abu Lubabah memberitahukan kepada mereka, Rasulullah akan memenggal kalian semua. Lihat kepada sikap, lihat kepada yang dilakukan oleh Abu Lubabah membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Secara menempel kepada lehernya, teringat janji dia kepada Rasulullah SAW. Aku telah membocorkan rahasia Rasulullah, pada Rasulullah telah mengambil sumpah kepadaku untuk tidak membocorkan rahasianya. Disitulah kemudian Abu Lubabah jatuh tersungkur. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang Allah terima adalah orang yang melakukan kejahatan dengan kejahilan dan dia segera kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Bergegas dia tinggalkan keluarganya, bergegas dia tinggalkan famili dan kerabatnya, dia tinggalkan Banu Quraidah. Dia tidak menjumpai Rasulullah karena kenapa? Rasa malu telah membocorkan rahasia yang sudah dipesan Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia sujud di situ. Amarah dan emosi yang dihadapi oleh dirinya, tidak memaafkan dirinya lantaran telah membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Abu Lubabah? Dia ambil tali tanpa sepengetahuan Rasulullah. Dia berdiri di atas kayu, dia ikat badannya itu seluruh dari bawah sampai atas, seraya dia berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah turun, tidak akan pernah melepas tali ini kecuali Rasulullah yang mengikat tali ini, karena aku telah membocorkan rahasia. 10 hari berselang, 15 hari berselang. Akhirnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW memberitahukan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada sahabat kita telah mengikat tali badannya dan tidak mau turun kecuali engkau yang menurunkan, ya Rasulullah. Hanya tali itu dibukakan hanya untuk sholat, setelah sholat diikat lagi. Sampai kemudian datang kepada Rasulullah kepadanya Rasulullah, kata Rasulullah, andaikan, wahai Abu Lubabah, ketika engkau membocorkan, andaikan engkau datang kepada aku langsung, aku akan memaafkanmu. Tapi sayang, seribu sayang ya Abu Lubabah, engkau telah bersumpah atas nama Allah. Engkau telah bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya perbuatan dosamu tidak akan Allah ampuni kecuali datang ayat yang mengampuni engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah rasa tunggu layaknya seperti Ka'ab bin Malik yang 50 hari
dapat hukuman karena meninggalkan perang Tabuk, tidak ditegur dan tidak disapa oleh seluruh penduduk ahli Madinah. Kerjaannya cuma datang ke masjid, sholat, pulang lagi, datang ke masjid, sholat, pulang lagi. Begitupun yang dilakukan Abu Lubabah, tak berkata sepatah kata pun. Rasulullah bersabda, wahai Abu Lubabah, sabarlah sampai Allah menurunkan ayat. Di saat itulah, di saat taubatnya, sujudnya, sholatnya, akhirnya Allah menurunkan ayat memberikan taubat kepada sahabat-sahabatnya. Jamaah, ya, kita mencoba mengukur taubat kita, apakah layaknya sepadan dengan taubat sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika dia langsung setelah dia melanggar sumpahnya, ketika dia mencoba menerobos apa yang dilarang, tabayatu, kembali kepada Allah, sujud dan sholat sebanyak mungkin. 50 hari Ka'ab bin Malik sujud terus-terusan non-stop, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya tanpa alasan meninggalkan perang Tabuk. Abu Lubabah seraya mengikat dirinya, tidak melakukan apapun kecuali hanya sujud dan sholat, menebus rasa salahnya untuk selalu beribadah kepada Allah. Mumpung kita di bulan suci Ramadan yang tersisa 5 hari, layaknya 5 hari ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu membebaskan kita dari api neraka, untuk selalu mendekatkan diri dan mendapatkan hakikat sebuah kefitrahan melalui 10 hari terakhir semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.